Sebelum lanjut nonton video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik juga loncengnya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum, halo bunda sahabat baking, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Aneka Baking Online. Nah, di video kali ini aku akan membagikan video ya cara membuat brownies batik. Jadi browniesnya itu nanti lucu banget. Bawahnya itu brownies tapi permukaannya itu seperti ada batik, seperti ada kain-kainnya gitu. Nah, buat bunda yang penasaran dengan cara buatnya, jangan kemana-mana ya, tonton terus videonya. Baik bunda, kita lanjut ke cara pembuatan brownies batik ya. Nah, yang pertama kita lakukan itu membuat bahan batiknya dulu. Di sini ada 1 butir telur, kemudian ada terigu segitiga biru atau protein sedang, ada maizena, gula putih, susu kental manis, SP, dan pewarna. Nah, untuk pewarna itu disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kemudian jangan lupa siapkan dulu loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 22 x 22 ya. Ini tingginya 7 cm. Kemudian siapkan motif batik yang mau kita buat. Nah, nih saya menggunakan yang seperti ini motifnya. Ini simpan di dasar loyang. Loyang tidak perlu dioles dengan margarin atau minyak. Kemudian tutup menggunakan kertas roti atau baking paper. Nah, seperti ini. Sisihkan. Lanjut ke pembuatannya. Tambahkan gula pasirnya, telurnya, SP-nya, ini di mixer sampai kental. Karena adonannya sedikit, jadi dibantu ya agak dimiringkan seperti ini supaya tersentuh dengan baling-baling mixernya. Nah, ini udah cukup. Kemudian tambahkan susu kental manisnya. Diaduk menggunakan kecepatan rendah. Kemudian tambahkan tepung bergantian dengan maizena. Sudah cukup ya, sudah tercampur. Diaduk dulu, dibantu menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur. Nah, setelah ini adonan dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi dilihat dari motif batik yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena hanya menggunakan motif batik sederhana seperti ini, hanya membutuhkan beberapa warna ya. Aku menggunakan 2 warna dan 1 warna dasar. Jadi pisahkan. Dan sisanya biarkan warna asli. Siapkan plastik segitiga. Tambahkan warna di masing-masing adonan. Nah, ini ya bun, 2 warna yang mau dipakai untuk membuat motif batiknya. Yang 1 warna dasar, kemudian yang 2 warna hijau dan warna pink ya. Lanjut ke pembuatan motif.
yang warna awal ya, warna hijau. Lanjut dengan warna pink. Nah, ini ya Bun. Untuk merapikan bisa dibantu menggunakan tusuk gigi. Jadi dirapikan supaya tidak ada kertas yang tidak tertutupi. Nah, sekarang lanjut ke adonan dasar. Nah, ini ya Bun, untuk motif batiknya sudah selesai. Jadi misalkan dari atas kelihatan itu tidak membentuk ya motifnya, itu nggak apa-apa karena nanti yang diambil itu setelah dibalik. Nah, ini kalau sudah selesai membuat motif, ini bisa langsung dikukus atau disimpan dulu di kulkas ya, sambil menunggu adonan intinya dibuat. Jadi ini aku mau simpan dulu di kulkas karena mau melanjutkan adonan inti. Sekarang kita lanjut ke adonan inti ya. Yang pertama kali harus kita lakukan itu melelehkan coklat dan margarin. Jadi kerjakan dulu pencairan margarinnya, baru kemudian nanti dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Ketika melelehkan margarin dan coklat itu dengan cara di steam ya, disiapkan panci yang berisi air mendidih. Kemudian siapkan mangkok atau panci yang lebih besar dari panci yang berisi air. Nah, seperti ini. Kemudian kita steam. Nah, ini sudah semuanya mencair ya, dan coklatnya juga sudah meleleh, margarinnya sudah meleleh. Disisihkan, kemudian didinginkan. Nah Bunda, ini untuk bahan inti ya. Tadi ini sudah ada dark cooking coklat dan margarin yang sudah dilelehkan, jadi ini didinginkan. Kemudian ada telur, ada terigu segitiga biru atau terigu protein sedang. Kemudian ini baking powder, SP, gula, dan coklat bubuk. Langkah pertama, kita mixer dulu gula dan SP-nya. Jadi di mixer menggunakan kecepatan tinggi kurang lebih 10 menit atau sampai mengembang kental berjejak. Nah ini ya Bun, ini adonannya sudah mengembang kental berjejak. Nah sambil menunggu adonannya, bahan lain dicampur ke adonan, sekarang kita mulai mengukus motif batik. Tadi ini dari kulkas, langsung aja dikukus. Pastikan kukusan tuh udah benar-benar mendidih. Nah, lanjut ke penambahan bahan kering. Jadi masukkan terigunya sedikit-sedikit, kemudian di mixer menggunakan kecepatan rendah. Bergantian dengan bubuk coklat.
Jangan lupa baking powder juga ditambahin. Sini sudah cukup ya menggunakan mixer. Bisa dibantu menggunakan spatula. Kemudian tambahkan larutan coklat dan margarin. Penambahannya bertahap ya. Ketika mencampur menggunakan teknik aduk balik, pastikan larutan coklat tercampur dengan baik dan tidak mengendap di dasar baskom. Nah, ini adonan sudah tercampur dengan baik ya. Di dasar loyang pun sudah tidak ada cairan yang mengendap. Nah, jadi ini sudah bisa ditambahkan ke adonan penambah tadi ya yang ada motif batiknya. Ya. Sekarang kita buka ya yang di dalam plakat. Adonan motif batiknya. Kita keluarin dulu. Nah, bisa langsung ditambahkan adonan inti atau bisa juga menunggu adonan batiknya dingin. Tapi ini mau langsung aja ya, langsung tuang. Jangan lupa dihentak. Kemudian kukus kembali kurang lebih selama 30 menit dengan api sedang. Nah Bunda, setelah 30 menit ya, kita keluarkan browniesnya. Nah, angkat dan ini sudah matang. Nah, lepaskan kertasnya pelan-pelan ya. Nah, ini ya Bun hasilnya brownies kukus batik. Nah, ini bisa dipotong tuh dibagi dua. Nah, ini ya Bun bisa dijual seperti ini atau bisa juga dijual per loyang. Nah, terus kalau misalkan mau yang hasilnya lebih tinggi, gunakan loyang 20 kali 20, terus tingginya 7. Jadi dia nanti tinggi dan bisa jadi best cake kue ulang tahun. Nih. Nah, ini ya Bun hasilnya lembut banget, bener-bener lembut, lentur juga. Kita lihat teksturnya seperti apa. Teksturnya itu padat tapi lembut. Nah Bunda, itu tadi ya resep cara membuat brownies kukus batik. Caranya mudah banget bukan? Dan ini juga harga jualnya lumayan ya, karena ada seninya. Jadi
bisa meningkatkan harga jual dan bisa juga dipakai untuk hantaran. Semoga bermanfaat ya resep brownies kukus tadi, dan semoga Bunda bisa mempraktekannya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.